Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kali ini dengan judul Hakikat Guru dalam Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri, Nel Fathia, bersama rekan saya Lita Sepriyanti. Pengertian dan hakikat guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam Islam artinya pengajar. Secara konvensional, guru paling tidak harus memiliki 3 kualitatif dasar, yaitu menguasai materi, antusiasme, dan penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik. Menurut Ramayulis, pendidik dalam pendidikan Islam setidaknya ada 4 macam. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi hamba-hambanya dan sekalian makhluknya. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya kepada seluruh manusia. Ketiga, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Keempat, guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal seperti di sekolah atau madrasah. Namun, pendidik yang lebih banyak dibicarakan pada pembahasan ini adalah pendidik dalam bentuk yang keempat. Selanjutnya, syarat dan sifat guru dalam pendidikan Islam. A. Syarat terpenting bagi guru dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bidang pelajaran yang diasuh dan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, mampu mengamalkan apa-apa yang diajarkan dan berperan sebagai pelanjut perjuangan Nabi. Yang ketiga, memiliki keluhuran akhlak dan tingkat pendidikan. Yang keempat, saling membantu dengan sesama pendidik dan mengajui suatu kebenaran sebagai hal yang utama. Yang kelima, senantiasa berlaku jujur dalam bertutur dan berhias diri dengan sifat sabar dalam setiap hal. B. Sifat guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama, mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Yang keempat, adil dan egaliter. Dan yang terakhir, berakhlak mulia. Kedudukan hakikat guru dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali selanjutnya menukilkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan dan kedudukan guru. Ia berkesimpulan bahwa guru disebut sebagai orang-orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Selanjutnya, Al-Ghazali menukilkan dari perkataan ulama yang menyatakan bahwa guru merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya atau nur keilmiahannya. Andai kata dunia tidak ada guru, niscaya manusia seperti binatang. Al-Quran mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang kedua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Tujuan hakikat guru dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik harus mengedepankan tujuan utamanya dalam meluruskan niat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Surat Al-Imran ayat 104 disebutkan sebagai berikut, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut diserukan bahwa tetap menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan begitu, tujuan dari pendidik agar terciptanya penyelenggaraan pendidikan Islam yang dapat memperkuat keyakinan bahwa pendidikan merupakan tugas manusia dalam rangka meningkatkan derajatnya sebagai insan yang mulia, berakhlakul karimah, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Peran dan tugas guru dalam pendidikan Islam. Guru memiliki peran dan tugas dalam mengantarkan peserta didik kepada tujuan yang telah dirancangnya, sekaligus merupakan kunci dalam meningkatkan tingkat pembelajaran yang tinggi. Dilihat dari titik intinya bahwa pendidikan merupakan interaksi yang nyata antara pendidik dan peserta didiknya. Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, peran utama seorang guru adalah sebagai mengajar atau murabbi mu'alim, sebagaimana yang telah tersirat dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 2-4, yang artinya yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Kesimpulan dari semua materi yang telah kami paparkan yaitu guru adalah seseorang yang menjalankan tugasnya, ialah pendidik, mengajar, membimbing dalam hal pendidikan. Selain itu, dalam bahasa Arab, guru dibagi dalam beberapa jenis, ialah ustadz, mu'alim, dan masih banyak lagi. Syarat menjadi guru ialah berpendidikan, jujur, dan berpengalaman dalam pendidikan. Kedudukan guru itu tinggi dalam Al-Quran maupun di lingkungan masyarakat. Terciptanya proses pendidikan adalah untuk mencapai tujuan guru, yakni sebagai pembimbing dalam pengembangan jasmani dan rohani peserta didiknya dalam mencapai tugasnya sebagai makhluk yang beriman kepada Allah SWT. Guru memiliki peran dan tugas sebagai pengajar dalam mengantarkan peserta didiknya kepada tujuan yang telah dirancangnya. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pendidikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.